وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدين والدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamizana min awladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Neruskan syarat-syarat takbiratul ihram. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya syarat takbiratul ihram ada 16. Yang pertama sudah dijelaskan antaqa halatal qiyami fil fardi. Bahasanya takbiratul ihram itu dibaca ketika berdiri di dalam sholat fardu. Jadi adanya takbiratul ihram itu ketika berdiri di dalam melaksanakan sholat fardu, bila mana si musolli, orang yang sholat itu orang yang mampu untuk berdiri. Lalu syarat yang kedua wa antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram diucapkan dengan bahasa Arab. Allahu akbar. Lalu yang ketiga dengan menggunakan lafaz jalalah Allah dan juga lafaz akbar. Yang keempat tartib di antara dua lafaz. Allahu akbar, tidak boleh akbar Allah, tidak boleh langsung. Jadi tidak boleh dibalik Allahu akbar, tidak boleh akbarullah, tidak boleh. Lalu yang selanjutnya tidak memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah Allah, tidak boleh. Terus wa'adamu mattibai akbar, juga tidak boleh manjang ke baknya lafaz akbar. Allahu akbar, tidak boleh. Dan juga tidak diperbolehkan wa alla yushaddida al-ba, mentasydid huruf ba-nya akbar. Dan tidak boleh juga wa alla yazida wawan sakina au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambahkan wawu yang mati ataupun wawu yang berharokat. Allahu akbar, tidak boleh. Atau Allahu akbar juga tidak boleh. Menambahkan wawu baik yang berharokat maupun yang disukun di antara lafaz Allah dan akbar. Lalu yang selanjutnya wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Tidak diperbolehkan menambahkan huruf wawu sebelum lafaz Allah. Al makna, maknanya annal ashira, bahwasanya yang ke-10 min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram, alla yazida al musalli wawan qabla lafzil jalalah. Orang yang salat tidak boleh menambahkan huruf wawu sebelum lafaz Allah. Bi ayyakula, gambarannya semisal orang yang salat tadi mengucapkan wallahu akbar. Nah, itu tidak boleh. Fa in zadaha, bila mana musolli, orang yang sholat menambahkan wawu pada lafaz, pada sebelum lafaz Allah,
lam tasih takbiratuhu, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Li'adabi ma yu'atafu alaih, karena tidak ada kalimat yang mengatofkannya atau yang menyambungkannya sebelumnya. Bi khilafis salam, berbeda dengan kalimat salam. Haitsu sahhat, maka sah sekiranya ziyadatuha, menambahkan wawu, fihi, di dalam salam. Wassalamu alaikum, litaqaddumi ma yumkinu al-atfu alaihi, karena kalimat yang mendahuluinya memungkinkan bisa sambung alaihi pada salam, ya. Berbeda dengan takbir. Kalau takbir itu tidak ketik kalimat yang mendahuluinya, ya, jadi tidak ketik yang mengatofkannya. Jadi maka tidak dibolehkan kalau seandainya Allah mengucapkan takbir itu memakai wawu, wallahu akbar, tak boleh. Lalu yang selanjutnya, wa alla yakifa baina kalimatayit takbir, tidak diperbolehkan diam di antara dua kalimat takbir. Waqfatan tawilah wala qasira, baik diamnya itu sebentar maupun diam yang lama, tidak boleh. Al-makna, maknanya annal hadiya asyara, bahwasanya yang ke-11 min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, alla yakiffa al-musalli baina labzil jalalah, orang yang sholat tidak boleh mengucapkan, tidak boleh diam ketika mengucapkan lafaz Allah walabzi akbar dan lafaz akbar, tidak boleh ada jeda. Falau sakata litanafas, waqfatan tawilan mutlaqan, waqfatan tawilatan mutlaqan, diamnya itu diam yang lama secara mutlak, tidak boleh Allahu diam akbar, tidak boleh. Au qasiratan, atau diam sebentar, yaqsiduh biha qat'at takbir, yang mana dia bertujuan dengan diam sebentar tadi untuk memutuskan takbir, kalimat takbir, niatnya untuk itu, maka tidak sah. Tapi kalau seandainya falau sakata li tanafusin, diam sebentar karena mengambil napas, lam yadur, maka tidak mengapa. Allah, baik ngapas dulu sebentar, akbar, nah itu tidak apa-apa. Jadi kalau niat diam sebentarnya tadi untuk memutus kalimat takbir, nanti yang tidak boleh. Waqad marwa annahu la yadurru al-faslu bi adati takrib, dan juga telah dijelaskan bahwasanya telah lewat penjelasan tidaklah mengapa ada jeda dengan menambahkan Allahu al-akbar, wala biwasfin lam yatul, dan juga tidak mengapa bila menambahkan sifat-sifatnya Allah lam yatul, selama tidak dipanjangkan. Allahu Rahmanu Akbar, Allahu Rahimu Akbar. Yang tidak boleh itu Allahu Rahman, Allahu Karim, misalkan lafaz akbarnya diganti yang lain. Tapi kalau antara lafaz Allah dan lafaz akbar di sela-selai sifat Allah yang berjumlah asmaul husna itu, misalkan Allahul Jalilul Akbar, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau lafaz akbarnya diganti dengan nama Allah atau sifat Allah yang lain. Allahu Kabir misalkan, Allahu Jalil, tidak boleh. Wa ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha,
Dan orang yang sholat memperdengarkan suara takbir yang ia ucapkan ya, pada dirinya sendiri, jami'ah hurufihya ya, seluruh huruf-hurufnya harus terdengar pada telinganya ketika dia mengucapkan takbir, dari mulai hamzah sampai ra. Allahu Akbar harus diperdengarkan oleh dirinya sendiri. Maknanya anasanya asyara, bahwasanya yang ke-12 min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, ayyarfa'a al-musalliya sautahu biha. Orang yang sholat hendaknya mengangkat atau mengeraskan suaranya ketika mengucapkan takbiratul ihram, bihaitsu yasmi'u nafsahu jami'a hurufiha, sekiranya dia dapat mendengarkan seluruh huruf-huruf yang ada pada takbiratul ihram secara jelas. Allahu Akbar, telinganya mendengar daripada takbir yang dia ucapkan. Haitsu la mani'a min laghatin wa nahwihi, bisa mendengarnya ini tadi bila mana memang tidak ada yang menghalangi suara takbir itu terdengar di telinganya. Semisalnya min lagotin, seumpamanya suara bising atau suara gaduh, wa nahwihi, dan semisalnya. Wa illa, namun bila mana tidak ada suara kegaduhan, tidak ada suara bising, fayarfa'u bihaitsu law lam yakun mani'un lasami'a, maka hendaklah dia mengeraskan suaranya ya, ketika mengucapkan takbir, bihaitsu law lam yakun mani'un, sekiranya memang tidak ada sesuatu hal yang menghalangi dirinya untuk mendengarkan suaranya sendiri ketika mengucapkan takbir, la sami'ah, niscaya dia pasti bisa mendengarnya. Berarti intinya bahwasanya ketika seorang mengucapkan takbir tidak boleh dibahin. Dengeran kan? Berarti harus jelas. Allahu Akbar. Jadi suara yang dia ucapkan ketika takbir mulai dari lafaz Allah dan Akbar itu harus terdengar pada telinganya. Wa dukhulul waqti fil muaqqat, dan syarat yang selanjutnya masuknya waktu pada solat yang memang telah ditentukan waktunya. Maknanya an-nasalisa asyara, bahwasanya yang ke-13 min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram adalah dukhulu waqtil faridah, masuknya waktu solat bila mana solatnya itu solat fardu, wa nafli al muaqqati, dan solat sunat, masuknya waktu solat sunat yang juga memang mempunyai waktu. Misalkan maksud solat sunat duha, salat sunnah qabliyah subuh, kalau sunnah qabliyah asar, dan seterusnya. Wajis sababi, dan solat-solat yang mempunyai sebab. Misalkan memang ketika dia nak masuk, ketika dia setelah masuk masjid ya, salat tahiyatul masjid, atau dia misal setelah wudu ya, salat sunnah wudu, dan seterusnya. Lalu kemudian wa iqa'uha halal istiqbal, ucapan takbir terjadi ketika menghadap ke arah kiblat. Maknanya an-rabi'a asyara min syuruti takbiratul ihram, bahwasanya yang ke-14 daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram, iqa'ul musalli laha hala istiqbalil kiblat haitsu syaratnahu, yaitu orang yang sholat menjadikan takbiratul ihram itu ketika dia memang berhadap ke arah kiblat, haitsu syaratnahu, sebagaimana yang telah kami syaratkan.
Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan tidaklah rusak biharfin sikok huruf min hurufiha, daripada huruf-hurufnya takbir. Salah sikok daripada huruf yang ada pada takbiratul ihram itu tidak rusak, tidak salah dalam mengucapnya. Al-makna, maknanya anal khamisa asyara, bahwasanya yang ke-15 min syuruti takbiratul ihram, daripada syaratnya takbiratul ihram adamu ikhlalil musalli biharfin min hurufiha, tidak adanya satu huruf yang salah atau satu huruf yang rusak ketika diucapkan oleh musalli, orang yang salat, ketika dia mengucapkan takbir. Naam, ya, kalau seandainya la yadhuru taqrirur ra min akbar, tidaklah mengapa kalau seandainya huruf ra itu terucap berulang. Allahu akbar bar, wala minal jahili ibdalu hamzati akbar wawan, dan tidaklah mengapa bila mana hamzahnya lapan akbar itu diganti dengan huruf wawu, bila mana yang mengucapkannya itu adalah orang yang tidak tahu, wong yang bodoh. Allahu akbar, itu tidak apa-apa kalau wongnya tidak tahu. Tapi kalau seandainya orangnya tahu, ngerti, paham, sudah ngaji, maka tidak boleh baginya ketika dia mengucapkan takbir dia mengganti hamzah menjadi wawu, tidak boleh. Tapi kalau seandainya memang dia tidak tahu, tidak belajar, memang bodoh, maka dimaafkan. Lalu kemudian wa ta'khiru takbiratil ma'rum an takbiratil imam. Syarat yang terakhir, si makmum harus mengakhirkan takbiratul ihramnya an takbiratil imam. Jangan sampai dia mendahului atau membarengi takbiratul ihramnya imam. Maknanya an-sadisa asyara, bahwasanya yang ke-16 min syuruti takbiratul ihram, daripada syarat-syarat takbiratul ihram, ayyu akhiral ma'mum jami'a takbiratihi an takbirati imamihi. Si makmum harus mengakhirkan atau harus menunda seluruh ucapan takbirnya an takbiratul imami, dari takbiratul ihramnya imam. Walau qoronahu fi juz'in minha, kalaulah seandainya si makmum membarengi atau berbarengan pada sebagiannya baik. Allahu akbar, Allahu, pas imam mengucap Allahu, makmum masuk. Pas imam mengucap akbar, makmum Allah. Lam tasih takbiratuhu, maka tidak sah apa takbiratul ihramnya. Nahului lagi tidak boleh, nului lagi tidak boleh, apalagi membarengi. Jadi syaratnya ketika kita menjadi makmum tidak boleh mendahului ataupun membarengi takbiratul ihramnya imam. Biarlah imam duluan, Allahu akbar, lah selesai baru makmum pula Allahu akbar. Kalau si imam Allahu akbar, baru kita masuk Allah. Jadi pas imam mengucap akbar kita masuk Allah, nah itu tidak sah.
Intinya mendahului tak boleh, membarengi juga tak boleh. Kalau itu takbiratul ihram. Tapi kalau takbir intikal, takbir perpindahan misalkan